Bonjour à tous, welcome to my video. Aku Rahayu Rizky Pratami, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Di sini aku mau sedikit sharing, dikit doang sih, tentang rubrik penilaian pembelajaran bahasa keterampilan produktif berbicara. Video ini sebagai tugas UAS, mata kuliah evaluasi dan pengukuran dalam pembelajaran bahasa dan sastra dengan dosen pengampu Prof. Henry yang super kece badai dan Pak Samsus tadi yang seru abis juga. Langsung aja pada contohnya, contoh hasil yang aku ambil yaitu mata pelajaran bahasa Perancis, materi Presonte atau memperkenalkan diri. Kalau di sekolah materi ini tuh buat anak kelas 10 semester 1. Untuk jenis kegiatannya, peserta didik itu mempraktikkan perkenalan diri di depan kelas tanpa teks dengan menyampaikan nama, umur, pekerjaan, dan informasi tambahan lainnya menggunakan bahasa Perancis yang berterima. Kegiatan ini ada di KD 3.2, yaitu mendemonstrasikan tindak tutur untuk memperkenalkan diri atau Presonte dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional, tulis dan tulisan. Kalau di silabus itu unsur kebahasaan yang dipelajari tentang bunyi, ucapan, penekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca. Struktur teksnya tentang se saluer, se présenter, dire son nom, nationalité, sa profession, l'adresse, l'âge, dan sebagainya. Rubrik penilaian yang digunakan yaitu jenis holistik karena menilai kemampuan berbicara pembelajar bahasa Prancis pemula. Nah, kriteria penilaian meliputi keberanian, gestur dan intonasi, ketepatan pelafalan dan kelancaran, susunan kata serta kata sapaan. Aku pakai rentang poin 1-5, berarti ada 5 kriteria penilaian juga buat masing-masing poin. Oh ya, kriteria penilaian aku bikin seperti pembelajaran di kelas ya. Bisa dilihat, perolehan 5 poin itu buat pembelajar yang berani berbicara depan kelas dengan gestur dan intonasi sesuai, pelafalan tepat dan lancar, serta susunan kata yang benar diawali dan diakhiri dengan kalimat sapaan. Nah, ini perfect point nih. 4 poin untuk pembelajar yang berani berbicara depan kelas dengan gestur dan intonasi flat, pelafalan tepat tapi kurang lancar, serta susunan kata yang benar diawali dan diakhiri dengan kalimat sapaan. 3 poin untuk yang berani bicara depan kelas dengan gestur dan intonasi flat, pelafalan kurang tepat namun lancar, serta susunan kata yang benar dan diawali serta diakhiri dengan kalimat sapaan. 2 poin untuk pembelajar yang malu-malu berbicara depan kelas dengan gestur dan intonasi yang flat, pelafalan kurang tepat dan kurang lancar, susunan kata benar diawali dan diakhiri dengan kalimat sapaan. 1 poin untuk yang malu-malu berbicara depan kelas dengan gestur dan intonasi flat, pelafalan kurang tepat dan kurang lancar, serta susunan kata yang kurang benar, diawali dan diakhiri dengan kalimat sapaan. Ini skor paling sedikit yang seenggaknya masih ada sopannya lah. Masih pakai nyapa bonjour, kabar. Nah, di sini kenapa aku pakai kriteria berani bicara jadi poin pertama? Karena kalau kata guru bahasa Perancis tuh yang penting anak berani dulu deh tampil pakai bahasa Perancis. Nah, kalau dia berani, otomatis dia pede dan akan ngaruh ke gestur dan mimik wajah serta kesesuaian intonasi. Abis itu baru pelafalan. Ini nih yang paling susah. Bahasa Perancis itu terkenal paling susah diucapin. Kalau kata orang, kayak kumur-kumur. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Valérie Dupont. Anak-anak SMA kelas 10 juga rata-rata adalah orang awam yang baru pertama kali kenal bahasa Perancis. Ya, kecuali yang enggak. Poin selanjutnya tentang susunan kalimat, kenapa ada di akhir-akhir? Karena susunan kata yang membentuk kalimat utuh kan ada kaitannya tuh sama grammar atau grammar. Nah, di part ini pembelajar belum diajarkan grammar dan memang guru agak mengabaikan. Jadi strukturnya pakai sistem agak hafalan. Kan yang penting anak berani ngomong dulu. Tapi ini berkaitan sama pendekatan pengajaran yang dipakai juga sih. Jadi kemana-mana ini. Balik ke rubrik penilaian holistik, di poin paling buntut ada penilaian tentang kata sapaan. Kata-kata sapaan atau salue udah diajarin di part sebelumnya. Atau itu jadi materi sebelumnya. Gimana caranya, apa waktu ketemu, berpisah, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Nah, kata sapaan ini adalah kata yang paling sering diucapkan dalam interaksi hari-hari antara guru bahasa Perancis sama pembelajar atau siswa. Ini konteksnya di sekolah ya. Nah, berdasarkan pengalaman juga sih. Jadi tiap masuk kelas pasti guru bilang bonjour, bonjour à tous. Sampai dulu waktu di sekolah ada teman nyebut guru bahasa Perancis tuh madame bonjour.
Itu tadi bukan pemaparan sih, sedikit cerita tentang rubrik penilaian holistik. Semoga bermanfaat. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Enchanté.